Ya Habibi ya Muhammad. شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وأهل مولدين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض المولود عنصر الفضائل المشهود وكارم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل بالغرار الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وظهوره وطلع شمس الهداية والعرفان بانطلاق صبح على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات الطول العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم وحساب الصميم ومجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتابعه من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بأسرته وصحبته وفادت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده في دعوته ومضارته ونصرته. أما بعد فقد قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah meninggikan wujud jagat raya ini dengan diutusnya seorang nabi dan makhluk termulia, junjungan dan pimpinan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, orang yang suci dari kotoran dosa dan ketergelinciran. Selain daripada Nabi, tidak ada manusia yang suci dari dosa dan ketergelinciran. Wali kan, apalagi nam kita, nam kadang orang yang terpuji, pemilik syafa'atul uzma, pemilik pertolongan terbesar di akhirat, dan pemilik al-haudul maurud, telaga yang telah disediakan untuk orang yang yakin dan orang yang beriman kepadanya, pemilik unsur keutamaan yang disaksikan orang yang mengangkat kemuliaan para ibu, para perempuan. Beliau sumber mata air alam semesta dan pemimpin anak cucu Adam. Kemudian daripada itu pula, Khadijah adalah orang yang cahaya kehidupannya memantul pada muka dan tangan orang-orang yang mulia. Kelahiran dan kebangkitan serta munculnya telah menyinari alam kehidupan. Beliau matahari petunjuk dan pengetahuan yang telah terbit dengan cahaya fajarnya yang
di segala seluruh jagat raya. Salawat dan salam atas pemimpin dari para pemimpin, orang yang sempurna watak dan kepribadiannya, pemilik cahaya yang menyinari seluruh kehidupan. Seluruh kehidupan itu semuanya pancaran cahaya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemilik kekuasaan yang agung, pemilik jalan yang lurus. Jadi menghantar selamat jalannya dan diikuti jalan Rasulullah. Dan pemimpin dari tegaknya agama dan perhitungan sah serta kebesaran yang diberkati. Juga atas keluarganya dan sahabatnya dan para istri dan keturunannya dan para pengikutnya dari sekalian orang ahli di dalam bidang agama. Dan atas Sayyidah Khadijah yang telah mendapat kemuliaan dengan menjadi teman bergaul dan teman hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang telah mendapat kebahagiaan dengan melayaninya dan telah menyaksikan diutusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan sebagai Rasul. Dialah orang yang berdiri untuk memperkuat keberhasilan dakwahnya dan kemenangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wabadu, maka kemudian daripada itu, maka risalah ini adalah tiupan-tiupan percikan syafaat akan kenabian dan limpahan rahmat ketuhanan yang menyertai goresan-goresan tentang manaqib riwayat hidup Ummul Mukminin, ibu sekalian orang yang beriman, dan keistimewaan-keistimewaan istri Sayyidul Mursalin Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang watak kepribadiannya yang sangat baik merupakan cerminan dari budi pekerti orang yang disebut al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemimpin orang-orang yang terdahulu. Lalu kata beliau, saya susun risalah ini untuk menaburkan keharuman di majelis-majelis dan perkumpulan, baik itu di kota-kota maupun di segenap pelosok pedesaan. Saya, kata beliau, memperoleh risalah ini dari sumber-sumber kabar hadis dan sejumlah kumpulan asar perkataan sahabat yang saya temui di dalam sejarah-sejarah riwayat hidup dan perjalanan hidup para sahabat. Saya kumpulkan yang telah diterima kebenarannya dari semua itu menurut imam-imam hafiz, menurut penghafal hadis, peneliti setiap hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang terpuji orang, dan hadisnya tidak maudhu, hadisnya tidak palsu, hadisnya tidak mardud, hadisnya tidak tertolak. Dari sinilah tujuan menuliskan akan manaqib dengan memulai dengan pertolongan Tuhan Al-Malikul Ma'bud, Tuhan yang menjadi penguasa dan patut disembah. Saya berkata, kata Sayyid Maliki, dia adalah Sayyidah Khadijah, putri dari Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay al-Asadiyah. Nasab beliau bertemu dengan nasab baginda Nabi Muhammad SAW di Batu Qusay. Sedangkan ibunya adalah bernama Fatimah,
putri dari Sayyidah bin Asad. Ini adalah ibu Sidin, mamahnya Ummana Siti Khadijah. Ini bernama Fatimah, putri dari Zaidah bin Asad, keturunan dari Bani Amir bin Lu'ay bin Walid. Dari Walid inilah telah menjadi mulia dengan kesucian nasab garis keturunan sebagai nenek moyang kekasih termulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nasab daripada silsilah keturunan Ummana Siti Khadijah. Bertemu nasab beliau dengan nasab Nabi ini dibentuk pusat. Memang karena wajib hafal lawan kita, asal tahu aja bahwasanya istri Nabi yang bernama Khadijah ini berisi orang tua Abah Sidin Banggaran Khuwailid, Mama Sidin Banggaran Fatimah. Jadi siapa nama Mama Khadijah, Ummana Siti Khadijah itu adalah Fatimah. Akhirnya Sidin berisi anak Sidin lawan Nabi juga digarani Fatimah. Fatimah Az-Zahra ini menyamai ngaran orang tua Sidin, Mama Sidin. Ummana Siti Khadijah radhiyallahu anha telah terlahir sebelum lahirnya Nabi Muhammad sekitar 15 tahun. Kemudian dibesarkan di keadaan rumah tangga nan suci. Jadi Sidin dalam riwayat disebutkan lahir Sidin 15 tahun sebelum lahir Nabi. Jadi sebelum lahir Nabi 15 tahun lahirlah perempuan mulia ini, Khadijah binti Khuwailid. Di bulan ini adalah bulan Rajab, bulan yang mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diisra mi'rajkan oleh Allah, yang oleh Nabi sebagai bulannya Allah. Ar-Rajab syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah. Wa Sya'ban syahri, kata Nabi. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya aku. Jadi kita bila ketemu bulan Sya'ban disuruh banyak bersalawat kepada Nabi. Bulan Rajab demi 7. Dan yang paling utama lawan kita untuk mengintrospeksi mengenai ibadah yang diwajibkan Allah lawan kita, yaitu sembahyang. Karena di bulan Rajab inilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah menerima hadiah dari Allah berupa kefarduan sembahyang 5 waktu. Dan di bulan Rajab ini terjadi peristiwa Isra Mi'raj Nabi. Namun khilafiyahnya para ulama akan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulannya pun sudah berbeda. Dan kemudian kalau malamnya itu sepakat semua ulama menyebutkan malam Senin. Ya. Jadi Nabi lahir hari Senin, diangkat menjadi Rasul hari Senin, di Isra Mi'rajkan malam Senin, diwafatkan pun hari Senin. Maka ujar Nabi, "Ulidtu yaumal Isnain", dilahirkan aku hari Senin, wa ana asumu, dan aku puasa di hari Senin. Nah ini Nabi mensyukuri kelahiran Nabi. Maka umat Nabi mensyukuri Nabi Muhammad lahir itu dibolehkan berdasarkan hadis ini. Nah, Nabi mensyukuri hari kelahiran Nabi dengan puasa. Lalu kita mensyukuri kelahiran Nabi di mapan, lalu bersolawat, membaca maulid Nabi, memperingati maulid Nabi Muhammad
karena di bulan, di tahun yang mana istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummuna Khadijah ini wafat, ya. Maka setelah kewafatan ini Nabi merasa sedih karena Ummuna Siti Khadijah ini adalah perempuan yang sangat dicintai oleh Nabi, sangat sayang Nabi kepada Khadijah, karena Nabi menyatakan faqad ruziktu hubbaha fa ana uhibbu may yuhibbuha. Aku dianugerahkan Allah cinta kepada Khadijah dan aku akan mencintai siapa-siapa saja yang mencintai Khadijah dan siapa-siapa saja yang dicintai Khadijah. Jadi orang-orang yang dicintai Khadijah, orang-orang yang mencintai Khadijah ini akan mendapatkan cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu jamaah sekalian yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan tanggal 11 Ramadan bertepatan menjelang umur Ummuna Siti Khadijah 65 tahun, beliau wafat di pangkuan Nabi. Nah, wafatnya Ummuna Siti Khadijah inilah yang menimbulkan kesedihan di hatinya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghibur akan kekasihnya, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah jalankan Nabi pada satu malam di dunia, dijalankan dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, yaitu dari masjid ke masjid. Ini asbab yang disebut oleh ulama penyebab terjadinya Isra Mi'raj adalah wafatnya istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Ummuna Siti Khadijah. Dan itu ulama sepakat, artinya tidak ada khilaf bahwasanya Nabi mengalami kesedihan ketika wafatnya istri tercinta. Maka di umur Nabi 51 10 bulan ada yang menyebutkan, di umur 51, ada yang menyebutkan umur 52 tahun Nabi dijalankanlah Nabi, di Isra Mi'rajkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ummuna Siti Khadijah adalah perempuan yang pertama ikut melakukan salat berjamaah di belakang Nabi, dan satu-satunya perempuan, satu-satunya hamba Allah dinyatakan sebagai manusia pertama yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah. Jadi umat Nabi yang pertama beriman kepada Allah lewat Rasul, lewat Nabi kita, meyakini, mempercayai akan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah beliau. Yang kedua adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini disebut adalah orang kedua yang menyatakan keimanan dan keislaman. Namun beliau tidak mempublikasikan kepada khalayak umum. Nah, sedangkan ulama yang menyebutkan Sayyidina Abu Bakar ini orang yang beriman. Ada yang mengatakan yang kedua, tapi kita lebih meyakini atas beberapa rujukan pendapat ulama yang beriman nomor 2 adalah Sayyidina Ali. Tapi beliau tidak menyatakan kepada orang tuanya Abu Talib bahwasanya beliau beriman kepada Rasulullah. Karena berdasarkan pelaksanaan ibadah salat di belakangnya Rasulullah itu Sayyidina Ali melakukan salat, dan di sebelakangnya lagi adalah Ummuna Khadijah. Nah, dari sinilah
Para ulama menyebutkan Sayyidina Ali adalah orang kedua yang beriman kepada Allah dan Rasulullah sesudah Khadijah. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang disebut beriman pertama juga kepada Allah dan Rasulnya, dan orang yang pertama mempublikasikan keimanan dan keyakinannya kepada Allah kepada halayak masyarakat. Nah, lalu Sayyidina Abu Bakar membawai 10 kakawanan sidin. Salah satu 10 teman Sayyidina Abu Bakar itu adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Ini salah satu 10 sahabat yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar untuk beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Ummuna Siti Khadijah wafat di tanggal 11 Ramadan, maka Rasulullah merasa kesepian, merasa sedih, karena ditinggalkan wafat. Dan paman Nabi yang bernama Abu Thalib, orang tua daripada Sayyidina Ali, juga ikut wafat di tahun itu. Maka dualah kesedihan Nabi. Artinya mana bini meninggal, mana paman yang meninggal. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak menghibur. Nah, riwayat yang lain menyebutkan kenapa Nabi kita di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena momennya ini bulan Rajab, tanggal 11 Rajab hari ini kita berkumpul mengistiqamahkan membaca riwayat hidupnya Ummuna Siti Khadijah. Karena salah satu asbab terjadinya peristiwa Isra Mi'raj Nabi ini adalah wafatnya Ummuna Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dalam perjalanannya rumah tangga baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Ummuna Siti Khadijah ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, walaupun ujian-ujian kehidupan itu menimpa dengan Nabi. Dalam dakwah Nabi, orang-orang Taif mendustakan akan ajakan Nabi. Bahkan mereka melempari Nabi, sampai pada satu ketika orang tidak percaya, tidak meyakini, tidak mengimani akan Allah dan ajakan Rasulullah, itu pulang ke rumah dengan keadaan sedih, bukan sedih karena apa-apa, tetapi karena inilah sebuah perjuangan yang harus dilakukan oleh baginda Nabi. Sampai di rumah, itu orang yang menghibur Nabi, menggembirakan Nabi adalah istri Nabi yang bernama Khadijah bintul Khuwailid. Maka orang ini, perempuan mulia ini, selama hidup dengan Nabi seperempat abad lamanya atau 25 tahun, dari awal menikah beliau sampai wafat beliau, ini dikaruniai oleh Allah beberapa anak. Di antaranya anak beliau dengan Nabi kita Muhammad SAW, putra pertama Nabi, yaitu bernama Qasim. Memang dalam kajian ilmu usuluddin kita mengenal istri Nabi, anak Nabi, ini hukumnya wajib juga. Ya, jadi kita harus tahu siapa bini Nabi, siapa anak Nabi. Nah, itu. Kenapa bisa demikian? Karena ini bagian dari Nabi, juzuk dari Nabi. Putra putri Nabi itu adalah anak-anak Nabi, bagian daripada mulianya Nabi Muhammad SAW, darah mulianya Nabi Muhammad. Nah, anaknya ini, kalau cucu ke bawahnya itu kada diwajibkan kita. Cuma kita wajib sudah mengenal bini Nabi, anak Nabi. Anak Nabi siapa-siapa? Pertama Zainab, pertama adalah si Qasim. Jadi anak Nabi yang pertama adalah Qasim. Dan Qasim ini wafat sebelum berusia 2 tahun. Kemudian anak Nabi yang kedua Khadijah, anak Nabi yang ketiga Ruqayyah,
Anak Nabi yang keempat Umi Kalsum. Nah, Umi Kalsum dengan Fatimah ini ulama berbeda pendapat. Ada mengatakan Umi Kalsum itu adiknya Fatimah. Ada yang menyebutkan Umi Kalsum itu kakaknya Fatimah. Karena putri Nabi nama Ruqayyah dan Umi Kalsum ini selisihnya setahun saja. Berdasarkan riwayat, ketika paman Nabi Abu Lahab ini hendak menikahkan putranya yang bernama Utbah dan Utaibah dengan putrinya Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Umi Kalsum. Berapa umurnya Ruqayyah? Umur Ruqayyah pada waktu itu 7 tahunan. Umurnya Umi Kalsum 6 tahunan. Nah, berarti setahun aja. Artinya yang berasi kada lawas itu betianan pulang rumah Siti Khadijah melahirkan adiknya Ruqayyah ini. Nah, kalau dari sejarah ini berarti lah Umi Kalsum ini ading oleh Ruqayyah dan Umi Kalsum bisi ading namanya Fatimah. Nah, dari Umi Kalsum lawan Fatimah ini terjeda beberapa tahun baru lahirlah Fatimah. Fatimah ini lahir ketika terjadi runtuhnya Ka'bah. Nah, maka Rasulullah menjadi orang yang mempersatukan bangsa. Nah, ketika itu lah keruntuhan itu tadi, maka Sayyidatuna Fatimah ini lahir Sayyidatuna Fatimah. Nah, Ummana Fatimah radhiyallahu anha ini adalah putri Nabi Muhammad SAW yang sangat mirip kepribadiannya dengan ibunya, apalagi dengan bapaknya. Jadi ujar ahli sejarah menyebutkan paling mirip perawakannya, perilakunya, sifatnya, akhlaknya dengan Rasulullah itu adalah Fatimah. Ternyata Khadijah ini cerminan daripada insanun kamil. Perilaku beliau itu mencontoh perilaku baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Abu Lahab melamar putrinya Khadijah, melamar anaknya Ummana Siti Khadijah, anaknya baginda Nabi Muhammad SAW yang bernama Ruqayyah dan Umi Kalsum ini tidak lama setelah itu. Jadi bahari itu sebagaimana tradisi orang dulu di zaman Nabi, anak-anak itu boleh dinikahkan di masa kecilnya. Nanti sudah pinagana boleh dijemput di rumah orang tuanya. Karena Ruqayyah masih berumur 7 tahun, Umi Kalsum berumur masih 6 tahun, maka mereka masih perlu kasih sayang orang tua. Maka Nabi mendidik, Nabi menjaga, Ummana Siti Khadijah mendidik. Nah, Ummana Siti Khadijah menjaga putri mereka. Rasulullah cintai ini karena kakak mereka yang bernama Zainab itu sudah dinikahkan oleh Nabi, oleh Ummana Siti Khadijah dengan sepupu Ummana Siti Khadijah yang bernama Abul As. Dan si Zainab ini sudah meninggalkan rumah, ikut dengan suaminya, diberi keturunan zuriat beberapa orang putra dan putri. Inilah penyaksian Ummana Siti Khadijah akan putri-putrinya menikah. Tetapi beliau juga menyaksikan akan pedihnya perasaan seorang orang tua ketika anaknya, 2 orang putrinya itu diceraikan oleh suaminya. Arti di sana, Ruqayyah lawan Umi Kalsum ini belum sempat diboyong Abu Lahab ke rumahnya, digabungkan atau dikumpulkan lawan anak sidin Utbah Utaibah tadi masih di rumah Nabi. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala turun, firman Allah taala
turun menyatakan akan tidak akan beriman Abu Lahab dengan istrinya. Turunlah surah Lahab. Tabbat yada abi lahabil wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran yata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi, surah ini dibacakan oleh Nabi, terjadilah ketegangan dari keluarga Abu Lahab beserta istrinya. Abu Lahab marah. Karena apa? Karena nyata sudah beliau sebagai tabat, ditetapkan oleh Tuhan, Abu Lahab tidak akan beriman. Disebutkan lagi, ditetapkan oleh Tuhan, wa imra'atuhu, istrinya Abu Lahab kelak nantinya hammalatul hatab, yang akan membawa akan kayu bakar untuk membenam awaknya Abu Lahab. Maka dua istri dan suami istri ini marah, saling lawan Rasulullah. Maka mereka panggil putra-putra mereka yang bernama Utbah dan Utaibah. Inilah dua putra Abu Lahab yang didoakan oleh Nabi. Nah, ada Nabi berdoa, nah mereka ini mati dimakan singa, jadi macan. Nah, membunuh mereka ini macan lawan. Nah, jadi ini mereka ini karena doa Nabi. Nah, jadikanlah mereka berdua ini karena sangat memusuhi akan orang Islam. Nah, sampai akhirnya ketika mendengar ini, maka dinyatakan perceraian antara putri Nabi Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Maka berjalan waktu, ada sahabat Nabi yang diajak oleh Sayyidina Abu Bakar, 10 orang untuk masuk agama Islam. Di antara 10 sahabat yang diajak oleh Abu Bakar ini, termasuklah sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini adalah berisi umatnya berisi mamanya itu bibi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi neneknya Sayyidina Utsman itu berhubung keluarga dengan Rasulullah, Faranah Mamarina Nabi, bibi Nabi, neneknya Sayyidina Utsman. Jadi paranahnya Sayyidina Utsman itu anak keponakan bisa pupuk. Anak keponakan bisa pupuk. Karena Abdullah lah abah Nabi bakal keluarga nah pada sanak lawan mamanya, nah mama oleh Sayyidina Utsman. Jadi Sayyidina Utsman bisi mamanya Sayyidina Utsman bisi mama. Nah, nenek kalau di Sayyidina Utsman. Nah, sedangkan ini hubungan saudara dengan Abdullah abah Nabi. Nah, berarti Nabi menyebut bibi Acil. Nah, jadi neneknya Sayyidina Utsman itu Acil Nabi. Maka mamanya Sayyidina Utsman sapopo 2 kali kan? Terus kali kan? Nah, lalu Sayyidina Utsman akhirnya ditetapkan Allah untuk menikahi putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ruqayyah. Gembiralah, Ruqayyah gembiralah Rasulullah. Ini orang yang sangat setia dengan suami, mencontoh akan kepribadian ibunya, suka duka dengan suami. Waktu itu umat Islam sangat minim, sangat sedikit. Maka orang-orang yang memeluk agama Islam itu akan dihina, akan disakiti oleh orang musyrikin. Maka atas perintah Rasulullah,
para sahabat Nabi ini untuk mempertahankan akan iman dan yakin mereka, disuruh oleh Nabi hijrah kemana? Ke Habsyah. Salah satu dari 4 orang perempuan yang ikut hijrah ke negeri Habsyah ini adalah putri Nabi, putri Ummuna Siti Khadijah yang bernama Ruqayyah ini. Ruqayyah ini mengumpati laki sidin yang bernama Sayyidina Utsman. Jadi orang yang pertama hijrah mempertahankan agama dan keyakinan itu adalah 4 orang babinian, 11 orang lelakian. Di antara 11 laki-laki tadi minantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan beserta putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Kalau kakaknya itu 4 suaminya Bangaran Abul As, si Zainab. Nah waktu itu masih belum ditetapkan pernikahan yang berbeda alam keyakinan, itu tidak ada ketetapan. Setelah di Madinah baru turun itu. Maka terjadilah pasah antara Zainab dengan suaminya sebelum Abul As masuk Islam. Jadi Abul As itu masuk Islam, Tadudi masuk Islam. Tapi yang pertama itu Sayyidina Utsman, dan ini adiknya daripada Zainab, Bangaran Ruqayyah. Kedua-duanya putri Nabi, ikut Nabi, minantu Nabi. Sayyidina Utsman ikut Nabi juga. Maka mereka ini yang mengalami penderitaan, disakiti, diancam, dihina oleh orang-orang musyrikin yang ada di Makkah. Maka atas perintah Nabi, mereka meninggalkan Nabi, mereka meninggalkan Mekah, mereka meninggalkan orang tua mereka. Kesedihan terpancar di pandangan orang tua kepada anak. Sampai di Habsyah. Habsyah itu kan menyuberangi Lautan Merah. Jadi berangkatnya putri Nabi yang bernama Ruqayyah ini beserta Sayyidina Utsman dan laki-laki yang lain beserta 3 orang babinian lain, berarti 10 kawan Sayyidina Utsman. Kawannya si Ruqayyah bertiga babinian. Tulakan malam. Laut Merah, di mana Laut Merah yang bisa memakan? Di Jeddah. Mulai ke Jeddah itu Parakah. Nah itu berjalan waktu malam. Orangnya bapak 14. Sampai di Laut Merah, di sana ada kapal 2 sampan, 2 kapal. Maka tidak menunggu waktu lagi, mereka nambah 14 ini berbuatan ke kapal menyeberang. Sampailah di negeri Habsyah. Di negeri Habsyah ini mereka nyaman dalam menjalankan ibadah mereka. Sampai terdengarlah akan kabar bahwasanya orang musyrikin ada menyakiti lagi akan orang mukmin. Maka nambah 14 ini pulihkan pulang ke Makkah. Sampai di Makkah kenyataannya lain daripada kabar, bertambah sekali. Akhirnya pulang. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam imbah terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini, maka beberapa saat kemudian Nabi kita diperintahkan untuk hijrah dari Makkah ke Madinah. Karena Ummuna Siti Khadijah sudah wafat. Nah maka putri Nabi Ruqayyah ini dengan suaminya Sayyidina Utsman bin Affan diberilah keturunan anak yang bernama, menyebutkan ada mengatakan Ali, ada yang masyhur menyebutkan namanya adalah Abdullah. Lalu Abdullah ini sampai kenalnya, artinya hidupnya Abdullah ini sampai beberapa tahun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Maka Abdullah ini sudah mulai bisa berjalan, berkawat, bermainan. Akhirnya apa yang terjadi? Maka Abdullah ini dipatok oleh ayam di bagian mata. Maka membengkak
akhlak sampai akhirnya sakit dan meninggal di pangkuan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Sampai akhirnya meninggallah putranya Sayyidina Utsman bin Affan dengan Ruqayyah. Lalu atas perintah Nabi maka Sayyidatuna Ruqayyah putri Ummana Siti Khadijah beserta Sayyidina Utsman untuk berhijrah ke Madinah. Sampai di Madinah Nabi kita menjadi pemimpin perang lalu meninggalkan. Nah kemudian terjadi karena anak sematawayang meninggal dunia dan Allah juga menetapkan sebuah ujian kepada putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Maka Ruqayyah menderita sakit. Ada yang memandahkan sakitnya itu campak. Jadi garing Ruqayyah ini, garing wafat di pangkuan Sayyidina Utsman bin Affan. Sampai akhirnya dikuburkan. Nah kemudian Sayyidina Utsman bin Affan sering termenung. Kenapa suka duka dijalani oleh Sayyidina Utsman bersama dengan istri tercinta. Lalu Rasulullah bertanya, di kesedihan Utsman bin Affan, Rasulullah bertanya, wahai Utsman, gerangan apa yang engkau pikirkan saat ini? Kesedihan apa yang engkau rasakan? Ternyata Sayyidina Utsman menjawab, ya Rasulullah, ulun sedih karena ulun ada lebih dekat lagi kekeluargaan dengan dia karena bini ulun sudah meninggal. Maka atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala, puja Rasulullah, wahai Utsman, aku akan dekatkan lagi hubungan kekeluargaanmu denganku. Engkau aku nikahkan dengan adiknya Zaidah, adiknya Ruqayyah yang bernama Ummi Kalsum. Dari Ummi Kalsum Sayyidina Utsman tidak diberi zuriat keturunan sampai Ummi Kalsum juga wafat di pangkuan daripada Sayyidina Utsman bin Affan. Ini adalah putri-putri tercinta baginda Nabi Muhammad, putri-putri tercinta Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Jadi menyaksikan putri-putri beliau menikah itu hanya Zainab yang Ummana Siti Khadijah menyaksikan dan si Ruqayyah. Kemudian putri beliau yang paling bontot yang bernama Fatimah Az-Zahra, ini Ummana Siti Khadijah tidak sempat menyaksikan pernikahan beliau dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali diadopsi oleh Nabi kita menjadi anak asuh dengan Ummana Siti Khadijah itu di umur kurang lebih 7 tahun, seumuran dengan Zainab. Ini atas keinginan Ummana Siti Khadijah, wahai suamiku, kita ambil asuh anak paman yang bernama Ali. Maka Ali ini dibawa oleh Nabi beserta Ummana Siti Khadijah ke rumah beliau di umur sidin 7 tahun. Dan Sayyidatuna Fatimah waktu itu berumur 2 tahun. Berarti selisih umur berapa? 5 tahun. Maka pernikahan Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyiduna Ali karramallahu wajhah, usia Sayyidina Ali 23 tahun, usia Ummana Fatimah putri Rasulullah itu 18 tahun. Karena hendak umur 18 tahun, 17 tahunan lebih itu Ummana Fatimah hijrah dari Makkah ke Madinah. Di sini terjadinya pernikahan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib beserta Ummana Fatimah Az-Zahra di 22 bulan setelah hijrah Nabi ke Madinatul Munawwarah. Ini panjang juga manaqib putrinya Ummana Siti Khadijah yang bernama Fatimah Az-Zahra. Dan ini paling panjang ceritanya ya. Karena ini yang melanjutkan keturunan sampai hari ini dari zuriat anak beliau yang bernama Hasan dan Husain. Sidin wafat umur berapa ya?
Umur 28. Berarti lawan Sayyidina Ali berapa? Kalau umur 18. Nah 10 itu. Nah, diberi zuriat keturunan oleh Allah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Muhassin, ada lagi Zainab, ada lagi Ruqayyah. Ini anak Sidin lawan Sayyidina Ali. Ummana Siti Fatimah radhiyallahu anha nikah dengan menikah dengan Sayyidina Ali, kedua makhluk manusia yang termulia setelah Nabi ini, yaitu Sayyidina Ali yang disebut sebagai karamallahu wajhah. Sedangkan Fatimah diberi kemuliaan oleh Allah dengan sebutan Az-Zahra. Pertama, Fatimah seorang perempuan yang tidak mengalami haid seumur hidup. Yang kedua, seorang laki-laki yang diberi kemuliaan oleh Allah dengan sebutan karamallahu wajhah. Laki-laki yang ulama menyebutkan kenapa Sayyidina Ali itu disebut dengan sebutan karamallahu wajhah. Satu, karena Sayyidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Yang kedua, ini pun masyhur, kenapa Sayyidina Ali disebut karamallahu wajhah? Karena beliau adalah seorang laki-laki yang seumur hidupnya tidak pernah melihat kemaluannya sendiri. Jadi ada babinian yang kada pernah haid, ada babinian yang kada pernah, ada lelakian yang kada pernah melihat kemaluannya. Ini disatukan oleh Allah dengan ikatan yang halal, yaitu pernikahan. Melahirkanlah cucu-cucu mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gelar beliau disebut dengan sebutan Ummi Abiha, ibu dari ayah saya sendiri, yaitu Fatimah. Karena orang yang sangat mirip kepribadiannya dengan ibunda tercintanya, yaitu Ummana Siti Khadijah radhiyallahu. Dan ini adalah putri yang dihabarkan oleh Nabi tentang awal perempuan, awal keluarga Muhammad yang akan bertemu dengan Nabi di alam akhirat, di barzakh. Ketika Nabi hendak wafat, dihabari oleh Nabi, wahai Fatimah, janganlah engkau sedih, karena engkau adalah keluargaku yang pertama yang akan menyusul aku ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu tersenyumlah Fatimah radhiyallahu anha. Banyak ceritanya tentang keluarga Fatimah dan keluarga Sayyidina Ali. Ini adalah putri tercinta Ummana Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kiranya sedikit manaqib Ummana Siti Khadijah dan anak-anak beliau. Semoga dengan dibacakan manaqib Ummana Siti Khadijah pada siang dan sore ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengabulkan hajat kita barataan. Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah bisyafaati Rasulillah wa bibarakati Ummana Siti Khadijah. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi Muhammadin ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya